Selamat datang lagi di sesi deep dive kita hari ini. Anda mungkin pernah ya garu-garu kepala gitu, lihat harga properti di satu area kok bisa meroket, tapi di area lain, adem ayem aja. Padahal berita ekonomi nasional lagi bagus-bagus ya kan? Nah hari ini kita mau coba bongkar nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar, di balik angka-angka permintaan properti itu. Jadi di depan kita ini udah ada setumpuk materi analisis ya, cukup mendalam tentang permintaan properti ini. Ini bukan data yang umum-umum aja, tapi hasil kupasan yang detail banget. Misi kita kali ini apa? Ya, memahami faktor nyata apa aja yang sebetulnya menggerakkan permintaan. Dan kenapa data besar atau gambaran nasional itu seringkali ya bisa agak menyesatkan Anda gitu. Oke, siap ya? Mari kita mulai bedah ini. Iya, Anda langsung ke intinya itu. Sering banget kita tergoda ya lihat indikator makro. Misalnya PDB, pertumbuhan produk domestik bruto, atau inflasi nasional. Dijadikan patokan gitu. Tapi Dini, properti itu kan sifatnya unik ya. Dia immobile, nggak bisa dipindah-pindah. Betul, betul. Nempel di tanahnya ya. Nah, nilainya itu jadi sangat terikat sama kondisi mikro di sekitarnya. Jadi angka rata-rata nasional itu bisa jadi semacam kamuflase aja, menutupi dinamika lokal yang sebenarnya terjadi. Sumber yang Anda pegang itu sangat menekankan poin ini. Oke, oke. Jadi kalau data makro aja nggak cukup akurat nih buat katakanlah memandu keputusan kita soal properti. Terus gimana dong pendekatan yang lebih jitu menurut sumber-sumber ini? Kuncinya, nah ini seperti yang diuraikan di materi Anda juga, itu pendekatannya bottom up. Bottom up? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita mulai analisisnya itu dari properti yang spesifik atau area mikro yang memang Anda incar. Baru deh, dari situ kita lihat konteks yang lebih luas. Strategi ini memungkinkan Anda menangkap peluang-peluang tersembunyi yang mungkin kelewat kalau kita cuma lihat data makro. Sekaligus juga, ya mengelola resiko jadi lebih baik. Kenapa? Karena Anda paham betul kondisi lapangannya, tren hiperlokal yang lagi jalan di sana. Oke, oke. Masuk akal banget pendekatan bottom up ini. Jadi fokus ke lokasi dulu ya. Detailnya dulu. Nah, kalau kita udah fokus nih ke lokasi, apa sih yang perlu kita perhatikan? Kan sumber-sumber Anda ini mupas tuntas tuh jenis-jenis permintaannya. Ada beberapa tipe ya, yang perilakunya beda-beda. Coba kita bedah satu-satu deh. Tepat sekali. Materi ini membaginya jadi 3 kategori utama gitu. Yang pertama namanya fundamental demand atau permintaan fundamental. Fundamental, oke. Ini permintaan yang organik, lahir dari kebutuhan real. Contohnya apa? Ya, pertambahan penduduk, terus ada penciptaan lapangan kerja baru di satu daerah, atau ya simpelnya, makin banyak keluarga baru yang memang butuh tempat tinggal, butuh atap gitu. Nah, inilah yang jadi tulang punggung pasar properti. Untuk jangka panjangnya ya. Contoh klasiknya mungkin kayak kota yang jadi pusat industri baru gitu ya. Pasti kan banyak pekerja datang, butuh rumah, butuh apartemen. Nah, itu permintaan fundamental yang solid kan? Betul sekali, itu contoh yang pas. Lalu yang kedua apa nih? Yang kedua ada namanya induced demand atau permintaan terinduksi. Nah, kalau yang ini permintaannya muncul karena dipancing. Dipancing. Iya, dipancing faktor eksternal. Dan seringnya sifatnya cuma sementara. Contoh paling jelas nih dari sumber kita itu insentif dari pemerintah. Kayak subsidi KPR, kredit pemilikan rumah, lewat program FLPP misalnya, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu. Atau diskon PPN yang besar-besaran buat beli rumah. Jadi kayak gula-gula sementara gitu ya. Tapi, bukannya insentif semacam itu bisa juga positif ya? Misalnya, bantu orang biar bisa punya rumah pertama. Dan mungkin dalam jangka panjang malah mendorong permintaan fundamental juga. Kayaknya sumber ini agak skeptis ya soal induced demand ini. Pertanyaan bagus itu. Memang nggak dipungkiri bisa ada efek positifnya. Terutama jangka pendek ya untuk bantu akses kepemilikan rumah. Tapi, nah ini, sumber ini mengingatkan kita ketergantungan sama stimulus eksternal itu ada resikonya. Begitu insentifnya dicabut, entah subsidinya stop atau diskon PPN selesai, permintaan yang tadi terinduksi itu bisa langsung hilang, menguap seketika. Oh gitu? Iya, pasarnya bisa tiba-tiba jadi lesu kalau permintaan fundamentalnya sendiri ternyata belum cukup kuat untuk nopang. Makanya disebut terinduksi kan, bukan tumbuh secara alami dari kebutuhan dasar. Paham, paham. Jadi kuncinya lebih ke keberlanjutannya ya, apakah bisa bertahan tanpa gula-gula itu? Nah, jenis ketiga nih, yang ini sering banget bikin pasar properti rasanya kayak, roller coaster. Speculative demand, permintaan spekulatif.
Ini udah bukan soal butuh tempat tinggal lagi kan? Tapi lebih ke harapan, ekspektasi, kalau harga bakal naik gila-gilaan. Beli sekarang, jual lagi cepat, buat untung gede. Gitu kan? Persis. Persis seperti itu. Permintaan spekulatif ini didorong oleh ekspektasi keuntungan modal ya, capital gain, dalam waktu singkat. Ini bisa memicu kenaikan harga yang, cepet banget dan kelihatannya menggiurkan. Tapi di sisi lain, ini juga yang paling beresiko menciptakan bubble, gelembung harga. Gelembung harga ya. Ngeri juga ya. Iya, sumber Anda kan kasih contoh tuh. Kasus di mana ada rumor, baru rumor aja, soal pembangunan infrastruktur besar. Katakanlah jalan tol baru atau stasiun kereta cepat gitu. Mendadak harga tanah di sekitarnya bisa melonjak drastis. Wah, iya. Sering dengar yang begitu. Euforia kan jadinya. Tapi coba bayangkan, kalau ternyata proyek itu batal atau ditunda sampai bertahun-tahun. Harganya, Bisa terjun bebas lagi. nah yang rugi siapa? Yang masuk belakangan karena ikut-ikutan rumor tadi. Makanya kemampuan membedakan mana nih kenaikan harga yang didorong fundamental yang kokoh, mana yang cuma terinduksi sesaat, dan mana yang murni spekulasi, itu jadi krusial banget. Oke, jadi inti pemahaman dari semua materi yang kita bedah ini, sebelum Anda ambil keputusan soal properti, ya, entah itu buat investasi atau buat cari hunian, penting banget hukumnya untuk menganalisis dulu komposisi permintaannya di lokasi yang Anda target. 3 jenis tadi itu. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan arus, indus, atau spekulatif, padahal nggak sadar kalau pondasi fundamental di area itu sebenarnya, belum kokoh-kokoh amat. Oke deh, jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini, jelas ya, jangan gampang terpaku sama berita ekonomi makro aja pas menilai properti. Sumber-sumber ini jelas banget mengarahkan kita untuk melakukan analisis lokal yang cermat, pendekatan bottom up tadi. Dan yang paling penting, yaitu tadi, mengasah kemampuan kita membedakan antara permintaan yang akarnya kebutuhan nyata, fundamental, terus yang didorong stimulus sementara, indus, dan yang terakhir yang didorong oleh harapan untung jangka pendek, spekulatif. Betul. Mengerti perbedaan ini akan sangat membantu Anda. Nggak peduli Anda ini seorang investor properti yang lagi cari peluang, atau mungkin keluarga yang lagi cari rumah idaman, atau mungkin bahkan sekedar warga biasa yang pengen paham aja dinamika pembangunan di sekitar Anda. Ini membekali Anda semua untuk bisa bikin keputusan yang lebih cerdas. Nggak cuma ikut-ikutan tren pasar aja gitu. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih, untuk Anda bawa pulang dari deep dive kita, coba deh perhatikan lingkungan sekitar Anda. Ada nggak sih faktor lokal yang unik? Mungkin jalur sepeda baru yang lagi dibangun? Atau komunitas seni yang baru mulai tumbuh dan menggeliat? Atau mungkin ada rencana revitalisasi taman kota yang selama ini kayaknya terabaikan? Hal-hal kecil kayak gitu, yang sering luput dari radar analisis pasar skala besar, tapi siapa tahu, diam-diam justru lagi membentuk arang permintaan properti masa depan tepat di wilayah Anda sendiri. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Oke, sampai jumpa di deep dive kita berikut.